Goda Yusuke kaget dengan Tsukasa yang tidak memiliki belt di dalam tubuhnya. Tendo Shoji menghajar Tsukasa dan Kaito dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Kemarin kita sudah mendengar kisah Kamen Rider dari SIC Hero Saga. Lalu ada konten pembahasan Kamen Rider. Dan terima kasih untuk teman-temanku yang sudah meramaikan video-video tersebut. Nah, di video kali ini kita akan melakukan pembahasan yang akan saya mulai dengan memasukkan konten cerita novel Kamen Rider. Sebelumnya kita pernah membahas novel Kamen Rider Kuga secara garis besar. Nanti akan saya ceritakan ulang dengan cerita yang lebih detail. Dan di video kita kali ini kita akan menceritakan cerita singkat. Ingat ya, ini masih video pembukaannya. Dan kali ini dari novel Kamen Rider Decade yang berjudul The World of Tsukasa Kadoya, The Garden Inside the Lens. Tapi, karena novel ini cukup panjang, jadi saya hanya akan membahas garis besarnya dulu ya. Untuk video detailnya, akan saya pecah menjadi beberapa part dari novelnya. Komen di bawah kalau kalian setuju. Saya akan menceritakan lebih detail karena memang novelnya seru untuk diikuti. Ya, anggap aja video ini pengenalan dulu lah dengan karakter-karakter di novel Mamang Decade ini. Oke, kita mulai pembahasan dari novel Kamen Rider Decade. Novel Kamen Rider Decade ini atau Sosetsu Kamen Rider Decade Kadoya Tsukasa no Sekai Renzu no Naka no Hakoniwa, atau novel Kamen Rider Decade Dunia Tsukasa Kadoya Taman di Dalam Lensa. Novel ini adalah alternatif story atau cerita yang berbeda dari filmnya. Dan penulis dari novel Decade ini adalah Aki Kanehiro yang dibimbing oleh Toshiki Inoue. Novel ini memiliki halaman setebal 248 dengan jumlah babnya sebanyak 8. Sepanjang novel ini, Kadoya Tsukasa bersama dengan Natsumi dan juga Daiki Kaito telah melakukan perjalanan ke 6 dunia Kamen Rider sebelumnya dan menyisakan dunia dari Kamen Rider Kuga, Den-O, dan juga Kabuto. Dan di sini, Tsukasa bertemu dengan pemeran asli dari para Kamen Rider tersebut seperti Godai, Ryotaro, dan juga Tendo Shoji. Jadi ini bukan perjalanan ke dunia alternatif ya. Kalau ketiga rider ini adalah original, besar kemungkinan 6 dunia sebelumnya adalah dunia para rider yang asli. Karena di novel ini dikatakan, Decade mengunjungi dunia asli. Dan novel ini diterbitkan pada 12 April tahun 2013, 10 tahun yang lalu. Yang pertama kita masuk ke pembahasan karakternya dulu. Kita mulai dari Kadoya Tsukasa. Di sini, Tsukasa memiliki sifat yang sama seperti yang kita tonton di filmnya. Di novel ini diceritakan bahwa Tsukasa adalah anak laki-laki tunggal. Jadi tidak memiliki adik seperti yang ada pada film movie-nya yang berjudul All Rider vs Daishoker. Tsukasa memiliki orang tua, akan tetapi kedua orang tuanya tinggal di luar negeri. Membuat Tsukasa seperti kehilangan arah, kesepian, dan tidak memiliki motivasi. Hobinya hanya melakukan fotografi. Tapi dia tidak bermaksud untuk mendapatkan uang dari hobi fotografinya. Intinya, status Tsukasa saat ini adalah bukan seorang pelajar, bukan seorang pekerja, ya simpelnya dia adalah pengangguran. Tsukasa sendiri merasa bahwa dunia yang sedang dia tempati saat ini bukanlah dunia dia. Dan Tsukasa membenci dunia yang dia tempati saat ini. Ya, saya paham sih situasi kayak begini. Di saat kita sudah berjuang atau merasa tidak berkembang, kita pasti merasa kayaknya ini bukan duniaku deh. Apakah ada dunia di mana hidupku lebih baik dari yang ini? Kok jadi curhat sih? Nah, di novel ini, si Tsukasa lebih terbuka daripada di filmnya. Terbuka dalam artian, dia nggak suka aja dengan semuanya. Dia pengen sendiri, tapi ada kehadiran Natsumi dan juga si Kaito di kehidupan dia membuat dia risih dan tidak bisa sendiri. Intinya dia adalah orang yang introvert parah di novel ini. Berikutnya ada heroinnya, yaitu adalah Natsumi Hikari. Dia adalah karakter wanita yang sama seperti di filmnya. Pada awalnya, Natsumi seperti wanita biasa dan baru terkuak di akhir bahwa dia memiliki kemampuan untuk menciptakan hal yang tak terduga. Akan tetapi, latar belakang Natsumi agak berbeda dari yang ada di filmnya.
Natsumi tidak bersama kakeknya yaitu adalah Eijiro Hikari. Bahkan kakeknya tidak diceritakan sedikit pun di novel ini. Natsumi di sini adalah wanita yang lebih cerewet ketimbang di filmnya. Sebenarnya agak kasihan juga sih di akhir ceritanya. Berikutnya ada Kaito Daiki. Di sini tampak lebih jahat tapi tidak secerdas di filmnya. Dia mempunyai masa lalu yang tragis dan merupakan pria yang sangat bingung dan sangat bermasalah. Di mana masa lalunya cukup lumayan kelam karena keluarganya dibunuh secara brutal di depannya oleh seorang pria. Karena putus asa, Kaito berlutut berharap dia untuk tidak dibunuh, bahkan sampai menjilat sepatu si pembunuh itu. Dia akhirnya bosan dengan dunianya dan berusaha mencari dunia baru. Dalam perjalanan dia diberi Dien Rever oleh Narutaki dan akhirnya bekerja untuk Narutaki. Di sini Kaito dikatakan kalau dia itu seorang perokok dan memiliki sifat yang aneh. Kaito tidak tertarik untuk mencuri harta di setiap dunia Kamen Rider, dan dia memiliki tujuan dari awal yaitu mengincar nyawa Tsukasa dan ingin membunuhnya. Dan yang terakhir ada Narutaki. Ya, sama seperti di filmnya, Narutaki muncul di setiap dunia yang dikunjungi Tsukasa dan selalu berteriak dan memfitnah bahwa Diket merusak dunia Rider yang dia kunjungi. Narutaki di sini juga mendapatkan backstory yang cukup lumayan kelam dan lebih kayak suram gitu sih. Dia mirip dengan Tsukasa lah intinya. Dan tujuannya benar-benar dijelasin di novel ini. Dan kenapa dia sangat membenci Diket juga diceritakan di sini. Jadi ini jelas banget, nggak kayak di filmnya yang ini bapak-bapak aneh banget sih. Tugasnya cuma neriakin Diket. Tapi di novel ini dia diceritain secara detail, teman-teman. Oke, berikutnya kita masuk ke asal mula Diket dan caranya menjelajahi dunia. Di sini, studio Hikari berbeda sekali dengan yang ada di filmnya, di mana studio Hikari ini tetap sebagai studio foto, hanya saja ini adalah studio yang ditinggalkan atau terbengkalai. Jika di filmnya, cara mereka berpindah dunia Rider ke dunia Rider yang lain pasti dengan cara mengganti background foto yang biasanya dijatuhkan oleh kakeknya Natsumi. Nah, di novel ini backstory-nya sedikit berbeda. Nah, jadi saya mulai ceritain novel ini di bab pertamanya, yaitu adalah pembukaannya. Jadi, Tsukasa yang pengangguran dengan membawa kamera magenta di lehernya, ceritanya dia lagi hunting di luar rumahnya dan tanpa sengaja menemukan tempat studio foto yang terbengkalai. Masuklah si Tsukasa ke studio foto yang bernama Hikari ini. Selayaknya bangunan kosong, semua properti studio di sini sangat lengkap dan berdebu. Tapi ada satu ruangan kosong yang hanya ada satu tripod beserta kamera di atasnya yang ditutupi dengan kain hitam, dan itu berdiri sendiri di tengah ruangan kosong tersebut. Si Tsukasa yang melihat kamera tersebut langsung membukanya dan menempelkan matanya di viewfinder iPic. Yang belum tahu viewfinder di kamera itu kira-kira bagiannya seperti ini, untuk kita ninting orang pas moto gitulah. Nah, selanjutnya, saat Tsukasa melihat ruangan melalui lensa kamera tersebut, pemandangan di dalam lensa tersebut adalah restoran di bawah langit biru, penuh dengan orang yang memiliki suasana yang sangat ceria di dalam restoran tersebut. Melihat hal ini, kagetlah si Tsukasa ini, dan dia tersentak mundur dari kamera tersebut. Tsukasa kembali menatap ke sekelilingnya, namun hanya ada ruangan kosong dan satu kamera di atas tripod yang tadi. Tsukasa yang kaget dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, kembali ke kamera untuk melihat ke dalam lensanya. Dan benar saja, pemandangan restoran tersebut masih ada. Tsukasa terbawa suasana dan terus melihat menggunakan kamera tersebut. Sehingga secara tidak sadar, Tsukasa masuk ke ruang dimensi lain dan juga waktu yang berbeda. Setelah Tsukasa menarik matanya dari kamera tadi, Tsukasa semakin kaget karena situasi di sekelilingnya sudah berubah menjadi restoran yang dia lihat di dalam lensa tadi. Nah, jadi si Tsukasa yang tadinya di ruangan kosong berubah menjadi restoran yang dia lihat di dalam lensa tadi. Tsukasa pun duduk di meja restoran di bawah langit biru, merasakan apakah ini adalah dunianya. Jadi dia mulai merasa nyaman dengan dunia yang ada restorannya ini. Singkat cerita, waiters pun datang menghampiri Tsukasa, dan Tsukasa memotret waiters tersebut menggunakan kamera magentanya. Tsukasa yang sedang memotret waiters tersebut
lalu duduk sambil menunggu hasil foto dari kameranya jadi. Jadi, kamera Magenta ini adalah kamera Polaroid ya, yang hasil fotonya langsung keluar. Sukasa melihat ke sekelilingnya, tampak normal dan dia merasakan nyaman berada di sana. Namun tiba-tiba, ada suara yang berbisik di telinganya. Ini bukan duniamu. Tiba-tiba saja, salah satu tamu restoran berdiri dan kulitnya terkelupas sehingga menampakkan wujud monster yang menjijikan. Dan dia mengeluarkan api dari mulutnya dan menghancurkan sudut restoran tersebut. Pertanyaannya, monster itu dari dunia Rider yang mana ya? Yang tahu komen di bawah ya. Sukasa pun berlari dan kebingungan. Langit menjadi merah dan ada kabut bergelombang. Ya, ini adalah efek Decade yang kita tahu lah. Banyak monster yang muncul dan Sukasa pun berlari ke sana kemari dan kebingungan. Karena Sukasa mulai tersudutkan oleh monster, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang meneriakinya Decade. Sukasa melihat wanita tersebut dan wanita itu memberikan belt Dika Driver ke Sukasa. Wanita itu adalah Natsumi. Dan Sukasa pun berubah menjadi Kamen Rider Decade. Sukasa sangat heran, dia merasa energi mengalir di tubuhnya dan dia berhasil mengalahkan para monster tersebut. Dan dari sinilah dimulainya perjalanan Decade menjelajahi dan mencari dunianya. Decade bisa kembali ke dunia asli dengan memasuki kembali studio Hikari di dunia-dunia tersebut. Dan dari sanalah Decade bisa mencari dunia lain dengan hanya melihat ke dalam kamera. Nah, begitulah caranya Decade menjelajahi dunia-dunia para Kamen Rider dengan cara melihat ataupun mengintip di dalam lensa kamera. Dalam novel ini, diceritakan Decade sudah pergi mengunjungi dunia Kamen Rider Agito, Ryuki, Vice, Blade, Hibiki, dan juga Kiva. Entah urutannya yang mana dulu ya. Dan tibalah Decade untuk mengunjungi dunia Kamen Rider Den-O. Oke, sekarang kita masuk ke dunia-dunia yang dikunjungi oleh Decade di novel ini. Yang pertama ada dunia Kamen Rider Den-O. Di dunia ini, Sukasa berperan sebagai seorang dokter dan berada di dalam sebuah rumah sakit. Nah, main karakter kita di series Den-O ini adalah Ryotaro. Ryotaro diceritakan sebagai pasien di salah satu ruang rawat inap di rumah sakit ini. Nah, sedangkan untuk karakter yang lainnya, untuk para imajinnya sendiri, masih sama dengan yang ada di filmnya, di mana Uratarus dengan gaya playboynya, Momotarus tetap kasar dan barbar, Kintaro yang tidak bisa mendengar kata menangis dan merasa kuat, lalu ada Ryotaro yang kekanak-kanakan. Watak dari Ryotaro sama seperti di filmnya, seorang manusia polos, lemah dan baik hati. Dan ada beberapa karakter pendukung lainnya di dunia ini. Oh ya, tentunya ada Kaito si Kamen Rider Dien, juga mengacau di dunia ini. Kasus yang mereka hadapi sama seperti biasanya, di mana banyak gedung seperti restoran, hotel, bahkan mobil dan tangga pun menghilang, yang menandakan ada imajin yang merusak di masa lalu. Sukasa, Ryotaro, dan juga para imajin mencari siapa pemegang kontrak dengan para imajin tersebut. Kalau diingat-ingat, Sukasa dan Ryotaro pernah berada di dalam satu movie bersama, tapi kayaknya nggak ada interaksi antara mereka berdua dalam bentuk manusianya. Nah, di novel ini, mereka bukan hanya berinteraksi, tapi berpetualang dan bertarung bersama. Berikutnya masuk ke dunia ke-8 yang dikunjungi oleh Decade adalah dunianya Kuga. Sukasa di sini berperan sebagai pelukis. Studio Hikari pun berubah menjadi studio lukisan. Di dunia Kuga ini, ceritanya berlatar belakang saat awal-awal cerita Kuga dimulai, di mana identitas Kuga sendiri hanya diketahui oleh Kaoru Ichijo dan para polisi masih menembaki Kuga bersama Grongi. Tebak, siapa yang menjadi Kuga di sini? Ya, benar. Kuga di sini adalah Godai Yusuke, bukan Onodera Yusuke. Godai Yusuke yang memiliki tujuan untuk mendapatkan 2000 skill pada tahun 2000. Ini adalah Godai yang kita kenal. Hal yang sangat menarik di sini adalah saat Godai Yusuke kaget dengan Sukasa yang tidak memiliki belt di dalam tubuhnya, dan dia menceritakan belt yang ada di dalam perutnya. Selain Godai sang MC kita, asal-usul Grongi pun sama dengan yang ada di seriesnya, di mana Grongi sendiri ceritanya terbangun saat para arkeolog menemukan reruntuhan suku Linto di pegunungan Nagano. Pada novel di dalam dunia Kuga ini, Ichijo-san tidak pernah muncul.
Ya sebenarnya secara tak langsung ada sih. Lalu yang sangat disayangkan, interaksi antara Tsukasa dan Godai pun sangat tidak begitu banyak. Tidak sebanyak Tsukasa dan juga Ryotaro tadi. Dan di dunia Kuga ini, Tsukasa jatuh cinta kepada seorang wanita dan juga galau di waktu yang bersamaan. Ya hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Cerita di dunia Kuga ini cukup lumayan dark, dengan banyaknya darah dan organ tubuh berceceran pastinya. Cuman agak ada yang mengganjal di sini, yaitu Kuganya sendiri. Kuganya memang Godai yang ada di dunia ini. Dan Kuga di sini tidak dikenal sebagai Kuga, melainkan sebagai makhluk tidak dikenal nomor 4. Ya, persis sama di filmnya. Tapi Kuga Mighty kan Kuga tipe pertarung yang menggunakan tangan kosong kan? Nah, di novel ini Kuga Mighty bisa menggunakan pedang dong. Dan mereka melawan satu Grongi yang tidak ada di list. Kalau kalian sudah menonton video pembahasan Grongi kemarin, Grongi di novel ini tidak ada di jajaran list tersebut. Apakah ini dunia Kuga yang asli? Atau ini adalah dunia Kuga alternatif yang lain? Komen di bawah ya. Sekarang kita masuk ke dunia terakhir yang dikunjungi oleh Decade di novel ini, yaitu dunia Kamen Rider Kabuto. Pada dunia Kabuto ini, Tsukasa berperan sebagai anggota Zack Trooper. Tidak hanya Tsukasa, Kaito dan Natsumi ternyata juga menggunakan seragam Zack Trooper. Dan orang yang menjadi Kabuto siapa? Ayo tebak siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Tendo Shoji, sang MC yang tak ada duanya ini. Sifat angkuh, sombong, dan sangat percaya diri dengan kekuatannya ini adalah orang yang menjadi Kamen Rider Kabuto. Selain Tendo Shoji, ada juga adiknya yaitu Hiyori yang bekerja di Bistro La Salle. Dan tentunya ada bibinya kalau nggak salah ya. Selain itu, ada juga Juka, adik angkat Tendo Shoji. Cerita di dunia Kabuto ini adalah cerita yang saya sangat yakin, baik itu fans Kabuto dan Decade pasti akan sangat gembira. Karena ada hal yang paling ditunggu-tunggu. Banyak scene yang sangat kita nantikan. Seperti saat Tendo mengatakan bahwa dia adalah pusat dunia. Tsukasa pun tidak mau kalah dan mengatakan bahwa dialah pusat dunia. Lalu Kaito mengatakan, kalian berdua memiliki kemiripan. Si Tendo pun langsung menjawab, kalian berdualah yang mirip. Pokoknya ada hal-hal menurut saya seru banget untuk diikutin di cerita dunia Kabuto ini. Apalagi ada cerita di mana saat Tendo berhasil mengalahkan Tsukasa dan Kaito dalam wujud manusia mereka. Kalian yang gedek melihat sifat selengean si Tsukasa dan si Kaito ini pasti sangat puas saat melihat Tendo memperlakukan mereka berdua. Nah, misi yang ada di dunia ini tadi kan awalnya menangkap Kabuto, lalu mengalahkan Worm. Ya, hampir mirip dengan cerita yang ada di film Decade-nya lah. Yang membedakan, Kabuto yang ini benar-benar Tendo Shoji. Dengan akhirnya, Tsukasa mengatakan bahwa dia sangat menghormati Tendo Shoji dan sangat berterima kasih. Ya, benar. Tsukasa mengucapkan terima kasih. Itu adalah hal yang sangat sulit diucapkan oleh Tsukasa selama filmnya kan. Baik di dunia Den-O dan Kuga tadi, Tsukasa masih bisa bertingkah selengean dan agak sinis melihat Ryotaro dan terganggu melihat Godai. Nah, di dunia Kabuto ini, sifat Tsukasa yang tadi benar-benar dibalas sama Tendo Shoji. Tsukasa dan Kaito sampai disuruh cuci piring oleh si Tendo ini. Gila nggak tuh? Oh iya, tidak ada latar belakang apapun, entah kenapa, Tendo Shoji memiliki kartu clock up untuk Decade. Oke, tapi tenang, dunia Den-O, Kuga, dan Kabuto akan saya bahas dengan sangat detail di masing-masing videonya ya. Nah, yang terakhir ada dunia Kamen Rider Decade. Sebenarnya, untuk dunia dari Kadoya Tsukasa ini diceritakan di setiap selingan antara dunia rider lainnya. Di dunia ini pula diceritakan asal-usul Narutaki, Natsumi, dan juga Kaito. Serta kenapa mereka termasuk Tsukasa dapat menjelajahi dunia-dunia paralel. Nah, setiap Tsukasa selesai mengunjungi dunia Kamen Rider, dia selalu kembali ke dunia Tsukasa ini. Permasalahan yang ada di dunia Tsukasa ini cukup lumayan serius, di mana banyak mayat yang ditemukan dengan kondisi kering seperti mumi. Alih-alih ingin menyelidikinya, Tsukasa mengatakan masa bodoh dengan apa yang terjadi di dunia ini, dan lebih memilih untuk kembali melanjutkan perjalanannya di dunia yang lain. Nah, ini jelas-jelas berbeda dari filmnya ya, di mana mereka selalu maraton pergi ke dunia-dunia rider tanpa henti. Kalau di novelnya,
Tsukasa CS membutuhkan istirahat di setiap sekali perjalanan ke dunia Rider lainnya. Mereka pasti pulang ke dunia Tsukasa terlebih dahulu dan beristirahat di rumahnya Kadoya Tsukasa ini. Dan di chapter ini kita akan diceritakan pertarungan antara Narutaki dan Tsukasa yang memang tidak pernah terjadi di filmnya. Wujud asli dari Narutaki yaitu adalah vampir, dan kenapa dia bisa berubah menjadi vampir akan diceritakan di novel ini. Lalu, siapa sebenarnya Natsumi? Di novel ini, tujuan mereka sepertinya lebih jelas ketimbang yang ada di filmnya, dan memiliki ending yang menurut saya cukup mengaruhkan dan menyedihkan sebenarnya. Bahkan, di novel ini ada penjelasan tentang kartu-kartu para rider. Tsukasa dan Kaito sama-sama bisa mendapatkan kartu rider utama di dunianya masing-masing. Nah, ending dari novel ini, Tsukasa hidup dengan tenang di dunia Tsukasa sampai dia tua. Dan saat dia tua, Kaito muda muncul dan mengajaknya untuk pergi ke dunia Natsumi. Sesampai di dunia Natsumi, Tsukasa kembali muda dan dia disambut oleh Natsumi. Ya, walaupun misteri seperti Studio Hikari, kenapa tempat ini bisa menjadi jembatan penghubung antara dunia Kamen Rider tidak dijelaskan di novel ini. Yang pastinya kita diberi ending yang sangat jelas di novel ini. Nggak kayak episode ke-32 Decade yang nggak jadi tayang itu. Oke, kita akan ceritakan satu persatu di video berikutnya ya. Nah, itu dia video singkat tapi nggak singkat. Jadi video ini adalah pembuka untuk pembahasan novel Kamen Rider Decade kita. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dunia Den-O sesuai dengan urutan yang ada di novelnya. Jadi mohon bantuan dan dukungannya untuk subscribe channel ini ya, agar saya nggak kendor dan makin semangat lagi dalam membuat konten. Oke, saya mohon bantuannya teman-teman. Nah, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.